Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat IPB, kembali lagi di IPB Podcast bersama saya Zahra Zahira. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas dan mengupas tuntas tentang Fakultas Kehutanan Lingkungan IPB bersama Dr. Nareswara Nugroho dan juga Fikri Ilyas. Gimana kabarnya Pak Dekan? Alhamdulillah, Sehat. terima kasih Mbak Sarah. Alhamdulillah sehat. Gimana Ilyas kabarnya? Alhamdulillah baik, sehat-sehat selalu. Sehat selalu, amin. Gimana nih kegiatan dan aktivitas sekarang ini ya selama masa pandemi? Ya, kami di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB seperti biasa masih PSBB, sebagian besar kuliah masih menggunakan daring dari secara online, demikian. Kalau Ilyas bagaimana kegiatannya? Kalau sekarang karena sudah tingkat akhir ya, Iya, sudah jadi tingkat masih akhir. penelitian, lagi Baik. menyusun skripsi gitu. Baik, oke Pak Dekan, ini kan kita semua mengetahui ya bahwa Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB ini bertambah namanya nih. Di belakangnya ada nama lingkungannya. Iya, lingkungannya. Ini mungkin menjadi pertanyaan bagi saya sendiri sebetulnya, juga bagi Sobat IPB dan seluruh calon mahasiswa IPB. Lantas apa sih Pak yang menjadikan faktor atau apa yang berubah nih dengan ada nama lingkungan di belakang Fahutan ini? Ya, terima kasih Mbak Sarah, Sobat IPB dan calon mahasiswa IPB semuanya. Seperti diketahui, Fakultas Kehutanan itu lahir 1 September 1963 dan sejak Juli tahun 2020 kami mendapatkan SK Rektor berubah nama menjadi Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Jadi ada aspek lingkungan di sana yang masuk, dan lingkungan itu tentu saja diharapkan bagi lulusannya bisa menjadi lebih luas lapangan pekerjaan yang akan didapatkan, terutama di kehutanan dan lingkungan. Kemudian juga seperti diketahui, kita tidak hanya membahas masalah lingkungan, tetapi juga menjadi kajian utama, sehingga nanti di kurikulum dan di program studi kajian aspek lingkungan menjadi perhatian utama. Mudah-mudahan ini akan menarik minat juga bagi calon mahasiswa dan Sobat IPB semuanya. Baik, amin. Seperti itu ya Pak ya? Iya. Oke, baik Pak. Berarti Kehutanan IPB sendiri atau Fahutan dan Lingkungan IPB berdiri bersamaan dengan berdirinya IPB seperti itu ya Pak ya? Iya, 1 September 1 September 1963. Betul. Apakah Fahutan IPB adalah fakultas kehutanan pertama Pak di Indonesia? Betul, sama tahunnya kita yang pertama, kemudian oke. ada yang UGM di Fakultas Kehutanan dan UGM, itu dua fakultas kehutanan yang ada di pertama di Indonesia. Namun kita perkembangan sampai saat ini ada 63. 63. Iya, pendidikan tinggi kehutanan di seluruh Indonesia. Kalau ada dari 63, terus menurut dari sisi pandang seorang Pak Dekan, Iya. apa sih Pak yang membuat Fahutan IPB ini menjadi spesial atau menjadi keunggulan tersendiri apa Pak? Ya, kita tetap menjadi trendsetter ya. Seperti kita ketahui, IPB by subject Agriculture and Forestry itu menduduki peringkat 100 utama di dunia. Oke. Ke-59 tahun ini. Jadi itu prestasi yang luar biasa karena forestry di situ, dalam hal itu kehutanan, ini memberikan sumbangsih untuk peringkat di tingkat dunia. Jadi nomor 1 di Asia Tenggara. Dan ini luar biasa, IPB memberikan sumbangan ke ke pemerintah, dan kita Fakultas Kehutanan menjadi terkenal dan menjadi trendsetter. Dan ini diakui oleh teman-teman Fakultas Kehutanan di seluruh Indonesia. Dan itu dipercaya kami sekarang menjadi ketua Foretika, jadi Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Kehutanan seluruh Indonesia. Oke, luar biasa. Iya. Kalau dari sisi mata mahasiswa, Duta IPB juga ini Fikri Ilyas, apa menurut Ilyas keunggulan dari Fahutan IPB ini? Oke, kalau menurut saya keunggulan dari Fahutan ini sebenarnya banyak banget ya. Banyak banget. Tapi yang paling bikin saya tertarik itu adalah dari fasilitasnya. Karena di Fahutan IPB itu memiliki yang namanya Hutan Pendidikan Gunung Walat. Oke. Ini adalah satu-satunya hutan pendidikan yang terbesar se-Asia Tenggara yang dimiliki oleh Fahutan IPB. Jadi ada sebuah gunung walat yaitu di Sukabumi. Oke. Dan pada tahun 70 itu adalah bekas tambang ya Pak ya. Iya. Nah, bekas tambang ini kemudian direklamasi oleh Fahutan IPB dan dikelola sampai saat ini. Dan itu menjadi tadi fasilitas pendidikan hutan terbesar di Asia Tenggara dan tentunya sangat lengkap di situ.
Itu salah satu keunggulan fasilitas dari Fakultas IPB sih Kak gitu. Itu hutan Gunung Walat berarti itu menjadi sarana dan fasilitas bagi Betul. mahasiswa ya Pak ya, Iya. kayak gitu. Nah Nah, kegiatannya apa aja tuh Pak kalau untuk wah, jadi kalau itu banyak sekali karena itu kita mendapatkan mandat sebagai kawasan dengan tujuan khusus KHDTK, kawasan hutan dengan tujuan khusus, di mana kegiatan riset dan pendidikan itu menjadi mandat yang harus kita kelola. Dan di situ setelah ditanam dari hasil reklamasi, kita membuat mereka mandiri dengan tidak menebang kayu. Jadi dengan memanen getahnya, getah agatis dan getah pinus, kita bisa hidup mandiri di sana. Itu luar biasa. Jadi kita mengembangkan yang namanya non forest timber product. Jadi hasil hutan bukan kayu. Dan ini bisa menghidupi, mengelola hutan pendidikan Gunung Walat di Sukabumi. Ya, tamu-tamu dari dalam dan luar negeri itu banyak berdatangan dan menyalurkan CSR-nya dalam bentuk skim carbon trading misalnya. Jadi kita menanam dan diukur berapa karbon yang bisa disimpan di hutan tersebut, dan ini menjadikan perusahaan itu menjadi green company. Dan ini salah satu sumbangsih dari hutan pendidikan Gunung Walat ke masyarakat sekitar. Selain itu juga siswa SD, SMP, SMA itu bisa banyak berkunjung ke sana karena banyak fasilitas yang ada di sana. Luar biasa sekali. Iya. Ini mungkin para sobat IPB dan juga calon mahasiswa nih Pak mungkin bertanya-tanya gitu ya. Kalau di saya atau Ilyas masuk ke hutanan berarti sistem pembelajarannya banyak langsung terjun ke lapang. Ya, seperti banyak, itu Pak. ya. Nah itu bagaimana Pak? Kapan waktunya? Terus berapa lama sih para mahasiswa harus terjun ke hutan langsung? Terus nanti apa yang mereka amati itu bagaimana Pak? Ya, jadi di Fakultas Kehutanan tentu saja kurikulumnya kalau untuk program sarjana itu 144 SKS seperti biasa. Dan ada mata kuliah wajib yang namanya praktek lapang kehutanan. Praktek lapang kehutanan? Betul. Jadi setiap mahasiswa kehutanan itu akan praktek sebesar 3 SKS di lapangan selama 20 hari untuk menjelajahi hutan dari pantai sampai pegunungan. 20 hari Pak? Iya, di lapangan. 20 Jadi, hari, jadi di sana dari hutan pantai sampai pegunungan kita tahu nanti ekosistemnya bagaimana, jenis tumbuhannya apa saja di sana, dan flora dan faunanya juga kita amati. Dan itu berlaku untuk seluruh mahasiswa Fahutan. Iya. Dan itu kapan Pak mahasiswa semester berapa mendapatkan mata kuliah itu? Ya, itu praktek lapang kehutanan di antara semester 4 dan kelima. 4 ke 5 Ya, berarti betul. masanya saat liburkah atau Betul. saat libur? Saat libur Oke. antar semester. Saat libur antar semester ya. Berarti waktu itu Ilyas sempat dong ya? Ya ngerasain juga. Gimana? Wah, Seru itu banget sih pasti ya. bisa jadi bisa dibilang sebagai salah satu pengalaman yang nggak terlupakan sih. Karena di PLK ini kita itu satu angkatan benar-benar semuanya itu pergi ke hutan langsung gitu. Benar tadi seperti yang disampaikan Pak Nares, dari hutan pantai, dataran rendah, dataran tinggi semuanya kita datangin gitu. Dan itu benar-benar kita kayak satu angkatan nih dibagi beberapa kelompok. Satu angkatan maksudnya satu fakultas kan, bukan fakultas, satu iya. departemen Betul, saja. satu fakultas itu kita dibagi beberapa kelompok. Dan Oke. setiap kelompok itu terdiri dari 4 departemennya kan, Oke. dicampur gitu. Oh dicampur? Iya, dicampur semuanya. Terus kita langsung mempelajarinya. Misalnya kita di hutan pantai, kita mempelajari ada tadi tuh ekosistemnya, ada pohon apa aja, ada flora fauna apa aja. Di situ semuanya dipelajarin. Nah, yang uniknya jadi karena kita dari berbagai departemen, nah jadi kita kayak sharing ilmu gitu. Misalnya kalau misalnya di ilmu dari hasil hutan, nanti kita mempelajari ini kayu yang ini digunakan untuk apa, nanti diolahnya seperti apa, seperti itu. Atau misalnya dari KSHE, nah kita bakal belajar gimana cara mengamati hewan-hewan liarnya gitu, satwa liarnya seperti apa. Itu tuh kita benar-benar ketemu berbagai macam flora fauna gitu yang baru, yang belum pernah kita lihat sebelumnya di kampus, seperti itu sih. Jadi benar-benar kita dilatih gitu untuk bisa terjun ke hutan langsung ya Pak ya. Betul. Gimana kita kerjanya nanti itu bakal kita pelajarin semuanya di praktik lapang kehutanan. Di gitu. praktik lapang. Oh ya, untuk menyambung nih Pak, kan tadi sudah ada beberapa departemen yang mungkin yang Iya. dijelaskan. Boleh nggak Pak jelaskan nih ke para calon mahasiswa IPB apa saja departemen yang ada di Fahutan ini Pak? Ya, di Fakultas Kehutanan dan Lingkungan kita punya 4 departemen. 4 ya Pak ya? Ya, yang pertama adalah Departemen Manajemen Hutan.
Yang Oke. kedua adalah Departemen Hasil Hutan. Hasil hutan, Yang ketiga adalah Departemen Konservasi Sumber Daya Hutan dan Ekowisata. Dan yang terakhir, yang keempat, Departemen Silvikultur. silvikultur. Betul. Silvikultur berarti itu yang paling bungsu ya Pak ya? Yang paling bungsu. Yang paling bungsu. Iya. Kalau Ilyas sendiri Kalau Ilyas sendiri, saya dari Departemen Manajemen Hutan. manajemen hutan. Berarti waktu kemarin praktik kehutanan itu Ilyas ngapain tuh selama 20 hari? Mungkin dari awal nih, misalnya kita datang ke hutan dataran tinggi nih. Misalnya saya dari manajemen hutan, itu banyaknya bikin, dari awal semuanya bakal ngebikin plot dulu nih. Plot itu kayak area yang bakal kita teliti. Nanti dibagi-bagi nih, ada plot 1, 2, 3, 4. Nanti di situ kita ngeinventarisasi. Kita menghitung jumlah pohon yang ada di sana. Dari jenisnya apa, terus misalnya dia itu masih dari kecil gitu, masih apa ya Oke. disebutnya? Jadi ada tiang, pancang, Ya. Oke. pohon, kalau itu Dihitung semuanya ya dihitung Pak. semuanya. Itu tingkat pertumbuhannya. Jadi ada yang masih kecil gitu pohonnya, ada yang disebut tiang dengan diameter sekian, dan panca dengan diameter sekian. Itu semuanya dihitung, diinventarisasi. Itu ada di mata kuliah di Departemen Manajemen Hutan kayak gitu. Oke, baik. Di praktek lapang itu merupakan gabungan beberapa mata kuliah Mata kuliah. yang ada di setiap departemen. Nah, nanti setiap mahasiswa akan bertukar pengalaman di sana. Oke. Betul, iya. Gitu. Sharing. Dan itu bersifat wajib ya Pak Iya, ya? wajib. Wajib Betul. untuk seluruh mahasiswa Fakultas Fakultas Kehutanan dan Lingkungan Iya. IPB. Oke Pak, tapi kalau di luar itu Nah, selain itu Apa aja juga tuh, Pak? memang ada di masing-masing departemen nanti ada di tugas akhirnya bisa praktek magang. Kemudian juga bisa nanti KKNT juga itu akan bersama-sama dengan fakultas lainnya. Kemudian juga penyelesaian tugas akhir dalam bentuk skripsi. Jadi kalau di KSHE misalnya bisa ke Taman Nasional, di manajemen hutan bisa ke HPH, kalau di hasil hutan bisa ke industri kayu atau furniture misalnya, di silvikultur bisa di perusahaan tambang atau pembibitan, reklamasi dan sebagainya. Jadi mereka punya areal juga. Nanti kalau bekerja atau lulus itu sudah tahu kira-kira gambaran akan bekerja di mana. Oke, kalau kita Iya. berbicara tentang pekerjaan gitu ya Pak ya, pasti ada peluang karir Betul. itu tersendiri untuk dari Fahutan. Biasanya kalau alumni-alumninya itu pada berkiprah di dunia apa sih Pak? Kalau dari Fahutan ini mungkin para calon mahasiswa IPB penasaran, nanti kalau aku masuk Fahutan lulusnya mau jadi apa ya kayak Iya. gitu. Nah, sama dengan IPB semua kita ingin lulusannya menjadi tekno socio entrepreneurship. Jadi betul. Jadi dan menjadi leader juga. Leader. Nah, ini ada di bidang kehutanan. Nah, dalam bidang kehutanan hasil tracing studi kita bahwa 30% itu di bidang kehutanan dan 10 sampai 15% di pendukung kehutanannya. Misalnya kalau di bidang kehutanan tentu saja di lembaga pemerintahan, bisa di kementerian, di lembaga di Pemda misalnya, dan atau di di swasta itu bisa, atau juga di lembaga swadaya masyarakat NGO, atau sebagai wartawan juga bisa, atau nanti kalau mau bagus nilainya ingin melanjutkan studi di pascasarjana juga bisa. Jadi banyak sekali kesempatan pekerjaan Dan terbuka sangat luas ya dan Pak ya. terbuka sangat luas, dan jangan khawatir, lulusan Fakultas Kehutanan dan Lingkungan itu pasti mudah mendapatkan pekerjaan. Mudah mendapatkan pekerjaan. Baik. Kalau menurut Ilyas sendiri, para calon mahasiswa IPB seperti apa sih yang cocok untuk masuk Fakultas Kehutanan dan Lingkungan? Apalagi tadi banyak praktek lapangnya kayak gitu ya. Iya, Hutan langsung betul. seperti apa Ilyas? Oke, mungkin dari sobat IPB semua nih banyak banget yang bingung ya, Fahutan itu kayak gimana dan cocoknya orang kayak gimana sih Iya, gitu ya kayak yang betul. masuk ke Fahutan. Nah, salah satunya kayak saya sendiri nih, saya itu suka banget sama alam, pecinta alam gitu kegiatannya. Nah, saya itu suka mengelilingi, misalnya jalan-jalan lah ya istilahnya, misalnya naik gunung ataukah yang berbau lingkungan gitu, yang menjaga lingkungan. Nah, itu cocok banget buat teman-teman semua sobat IPB yang suka dengan cinta alam tadi. Misalnya teman-teman di sekolah itu gabung sama komunitas pencinta alam, atau misalnya teman-teman suka naik gunung tadi, atau teman-teman suka menanam pohon gitu. Nah, segala yang berbau tentang lingkungan, tentang alam, yang suka terjun ke alam gitu, itu sangat cocok banget buat teman-teman sobat IPB semuanya gitu. Karena tadi dari yang Pak Nares dan saya jelaskan, kalau di Fahutan itu benar-benar banyak terjun ke lapangnya. Banyak kita berinteraksi langsung dengan hutan, dengan alam, seperti itu Kak. Dan juga masyarakat di sekitar. Dan juga masyarakat sekitar. juga. Itu jadi aspek sosial Betul. masyarakat di hutan maupun sekitar hutan itu juga kita utamakan.
Dan nanti nambahkan juga bahwa tadi disampaikan berbagai hal yang terkait praktek kehutanan, dan ini sangat menunjang lulusan-lulusan kita untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih baik. Tentu saja pengalaman-pengalaman di situ itu yang luar biasa. Oke, baik. Ini mungkin juga sobat IPB dan calon mahasiswa IPB ini penasaran Pak, kalau nanti sudah masuk Fahutan, ada nggak sih Pak program misalnya exchange ke luar negeri atau kesempatan-kesempatan untuk ikut forum di luar negeri atau sebagainya untuk menambah pengalaman sendiri nih Pak? Ada nggak Pak di Fahutan ini? Banyak sekali ya Pak ya pasti Pak. Karena kita punya kerjasama dengan mitra-mitra kerja kita di luar negeri, baik itu perguruan tinggi maupun lembaga internasional lainnya. Misalnya katakanlah di Fakultas Kehutanan itu ada program yang secara berkala di teknologi hasil hutan, misalnya prodi teknologi hasil hutan itu setiap tahun itu akan program ke luar negeri, semacam field practice. Jadi ke Singapura, Thailand, Korea dan sebagainya. Jadi memang tidak seluruhnya, tetapi yang berminat dan diberi ruang untuk itu. Kemudian untuk peluang beasiswa juga banyak ya, Pak. Banyak sekali, baik itu berupa bantuan karena kekurangan biaya atau karena ekonomi maupun karena prestasi. Jadi itu banyak sekali peluang-peluang beasiswa yang bisa diperoleh di sini, baik selama masa studi maupun nanti untuk melanjutkan studi. Ya. Luar biasa sekali. Berarti Fahutan IPB ini memang menjadi ibaratnya trendsetter ya Pak ya, dari Fakultas Kehutanan di seluruh Indonesia. Betul. Dengan fasilitasnya yang keren banget nih Sobat IPB. Iya. Terus juga memiliki segudang peluang buat teman-teman calon mahasiswa IPB untuk mengembangkan bukan hanya di akademiknya saja seperti itu ya Pak ya. Betul. Tapi dengan tadi banyak praktek lapang juga kan ada pembelajaran di situ ya Pak, di luarnya berinteraksi itu dengan di luar. masyarakat. Kalau di dalam pun kita juga banyak fasilitas. Betul. Sebenarnya. Oh, kalau lab-labnya seperti itu ya Pak ya? Di kampus sendiri kan itu kita menunjang IPB menuju Green Campus. Okay. Ya, karena kita sudah mendeklarasikan kampus sebagai kampus biodiversitas. Jadi kita sudah memetakan flora dan fauna yang ada di kampus ini, dan tentu saja kita menanam banyak pohon di sekitar kampus. Kita punya taman hutan kampus di Cikabayan, arboretum bambu, di Cangkurawok ada hutan pinus, kemudian ada di depan Fakultas Kehutanan sendiri kita punya arboretum mini. Okay. Jadi di situ adalah miniatur hutan Indonesia ada di situ. Kita juga punya fasilitas pembibitan, menghasilkan sekitar 700.000 bibit. Luar biasa. Bekerja sama dengan Kementerian KLHK, dan itu dibagikan gratis. Jadi mahasiswa selain praktek juga bisa penelitian di sana. Kemudian kita juga punya pusat informasi kehutanan, bekerja sama dengan Yayasan Bakti Tanoto, itu merupakan pusat penelitian terkait hutan rawa gambut. Dan ini di fasilitasnya itu mahasiswa juga bisa berperan di sana. Dan itu sangat menunjang suasana akademik di kampus kita. Betul banget nih Pak, soalnya itu yang Pak Nares sebutkan tadi, semuanya saya pernah datangin karena belajar di situ langsung. Ya. Kayak gitu ya? Iya, kayak di Taman Hutan Kampus, di situ pernah ada kegiatan penanaman bibit ya Pak ya, bibit pohon. Terus di Persemaian itu kita belajar gimana caranya membuat bibit gitu, dari biji agar dijadikan bibit pohon nantinya untuk ditanam gitu. Semuanya dipelajarin tuh di dalam kampus sendiri gitu. Jadi ibaratnya bahkan di dalam kampusnya sendiri pun Yeah. sudah ada miniatur Iya. seluruh hutan di Indonesia seperti itu ya Pak ya. Betul. Luar biasa sekali. Oke, Pak Nares, Pak Dekan dan juga Ilyas, ini sebagai penutup bincang-bincang kita, seru banget ini ya podcast kita hari ini. Boleh dong Pak promosikan Fakultas Kehutanan Lingkungan IPB agar banyak calon mahasiswa IPB yang penasaran dan ingin mendaftar ke Fakultas Kehutanan IPB. Silakan Pak. Ya, bagi sobat IPB dan calon mahasiswa IPB terutama Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, jangan ragu, jangan sungkan. Kami tentu saja siap membimbing calon mahasiswa terbaik untuk masuk ke Fakultas Kehutanan, karena tadi kami siap dengan dosen-dosen yang luar biasa, berdedikasi, fasilitas dan sarana yang mumpuni, serta suasana akademik yang kondusif untuk adik-adik semua bisa belajar dan nanti lulus dengan hasil yang memuaskan dan bisa mencari pekerjaan secara baik dan cepat.
Demikian mudah-mudahan adik-adik semua tentu saja tidak akan salah memilih masuk ke Fakultas Kehutanan dan Lingkungan. Oke, Ilyas gimana nih? Oke, kalau dari saya, buat teman-teman semua nih, Sobat IPB University ya Kak ya. Nah, buat teman-teman lagi nih, aku mau bilang lagi tadi, kalau teman-teman suka banget sama alam, suka naik gunung, atau kamu sobat senja gitu ya. Sobat senja. Suka menikmati alam gitu ya. Baik. Nah, itu cocok banget buat masuk ke Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Ditambah tadi yang udah Bapak jelaskan, di situ banyak fasilitas yang menunjang, dosennya lengkap, akademiknya tuh sangat terbantu, didukung semuanya oleh Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Jangan ragu lagi, ayo masuk ke Fakultas Kehutanan dan Lingkungan IPB University. Ya, karena kita punya jargon asik. Oke, jargon Fahutan ya. ini. Kalau Fahutan rasanya nggak lengkap tanpa jargonnya. Gimana Pak? Ajarin betul. saya dong Pak. Jadi asik itu adalah singkatan sebenarnya. Oke, ada Jadi, singkatannya ya Pak ya? agamis, Oke. sportif, intelektual, kreatif. Oke, Nah, luar biasa, jadi kalau paket lengkap. seorang lulusan Fahutan itu pasti tahu kalau kita sebut Fahutan masih disebut asik. Asik. Gitu. Asik. Coba, Fahutan. Asik. Asik. Fahutan. Oke, boleh pas sekali lagi. Fahutan. Asik. Asik. Fahutan. Asik Fahutan. Ayo masuk IPB, Sobat IPB semua. Terima kasih Sama-sama. Pak Dekan, Pak Nares dan juga Ilyas. Sama-sama, Setelah berbincang ini Kakak. seru banget. Fahutan keren banget pokoknya. Asik Fahutan. Fahutan asik. Ayo masuk IPB dan terima kasih kepada seluruh viewers dan calon mahasiswa IPB yang telah nonton podcast kita pada hari ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan I'll see you in the next video. Thank you.